Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi awani dhahabi wal fiddati. Fasal menjelaskan hukum wadah emas wal fiddati dan perak. Faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Faslun, fasal fi bayani ma yahrumu, di dalam menjelaskan sesuatu yahrumu yang haram istimaluhu menggunakannya, minal awani dari beberapa wadah, wama dan sesuatu yajuzu yang boleh dipakai. Wa bada'a bil awwali faqalah, wa bada'ah dan musannif memulai bil awwali dengan yang pertama, faqalah lalu beliau berkata, wala yajuzu fi wairi daruratin li rajulin aw imra'atin istimalu syai'in minal awani dhahab wal fiddati. Wala yajuzu dan tidak boleh fi wairi daruratin di dalam selain keadaan darurat, li rajulin bagi laki-laki, aw imra'atin atau perempuan, istimalu syai'in menggunakan sesuatu minal awani dari beberapa wadah adz-dzahabi yang terbuat dari emas, wal fiddati dan perak. La fi aklin wala fi surbin, tidak juga ketika makan, wala fi surbin dan tidak juga ketika minum, wala wairhima dan tidak juga selain keduanya. Wa kama yahrumu istimalu ma dzukira ihrum ittikhaduhu min wairi istimalin fil asahhi. Wa kama yahrumu dan sebagaimana haram istimalu ma memakai sesuatu dzukira yang disebutkan, yahrumu haram juga ittikhaduhu membuatnya min wairi istimalin dan tanpa dipakai fil asahhi dalam pendapat yang lebih sahih. Wa yahrumu aidan al-ina'ul matliyu bi dhahabin aw fiddatin. Wa yahrumu dan juga haram aidan al-ina'u wadah al-matliyu bi dhahabin, al-matliyu yang dilapisi bi dhahabin dengan emas, aw fiddatin atau dengan perak. In hasalah min at-tala'i syai'un bi irdihi 'alan nari. In hasalah jika terdapat dari lapisan atau sentuhan sesuatu, bi irdihi dengan meletakkannya, 'alan nari di atas api. Jadi pasal ini menjelaskan tentang wadah dari yang terbuat dari emas ataupun perak. Bagaimana hukumnya? Kiai Musonif di sini mengatakan wadah itu ada yang boleh digunakan, ada yang haram digunakan. Contohnya yang haram, pertama, faqalah wala yajuzu fi wairi duratin lirajulin aw imra'atin. Di sini menggunakan wadah tidak diperbolehkan, bahkan dihukumi haram, kecuali di dalam keadaan darurat bagi orang laki-laki atau perempuan. Dengan tanpa darurat menggunakan wadah yang terbuat dari emas itu hukumnya haram. Baik wada fi aklin, wada fi surbin, baik waktu minum, wada fi surbin dan juga waktu makan, ini tidak diperbolehkan. Wala wairihima dan juga di dalam selain keduanya. Wa kama yahrumu istimalu ma dzukira yahrumu ittikhadhu, dan juga ketika perkara itu haram digunakan, maka juga haram membuatnya. Kata kata qaul asah, jika yang haram membuat itu jika tidak digunakan. Artinya ketika wadah yang terbuat dari emas itu haram digunakan, maka juga haram membuat wadah pembuatnya itu haram juga membuat wadah itu jika tidak digunakan untuk perhiasan ataupun yang lainnya. Ini pendapat qaul asah. Yahrumu aidan al-ina'ul matriyuh bi dhahabin aw fiddatin in hasalat min at-tala'i syai'un bi irtihi 'alan nar. Juga haram ketika wadah, ada satu wadah yang disempuh atau ditempeli dengan dhahab aw fiddah, baik dengan emas atau perak, jika sempuhan atau tempelan tersebut dengan cara diletakkan di atas api. Jadi kesimpulannya dalam bab ini, pertama, haram hukumnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak, baik bagi laki-laki ataupun perempuan, kecuali di dalam keadaan darurat, tidak ada wadah lain, sehingga kalau tidak pakai wadah itu kita mati atau bagaimana. Kemudian jika haram menggunakan, maka haram juga membuatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yajuzu istimalu ina wa irhima, ay wa idhahabi wal fiddati. Wa yajuzu dan boleh istimalu ina wa irhima
menggunakan wadah selain keduanya, ay ghairi dhahabi wal fiddati, yakni selain emas, wal fiddati dan perak, minal awani dari beberapa wadah, an-nafisati yang mahal ataupun yang bagus, kaina yakut seperti wadah yang terbuat dari yakut. Yang kedua, hukum memakai wadah itu boleh selain menggunakan wadah dan emas. Kalau wadah yang terbuat dari perkara barang-barang mahal, maka di situ juga boleh. Yang penting tidak terdiri atau tidak terbuat dari emas ataupun perak. Contoh seperti kaina yakut, ke wadah yang terbuat dari yakut atau zamrud dan semacamnya, maka itu hukumnya boleh. Wa yahrumul ina al-mudabbabu bi dabbati fiddatin kabiratin, dan juga haram al-ina wadah al-mudabbabu yang ditambal bidobbatin dengan tambalan fiddatin perak kabiratin yang besar, orfan menurut kebiasaan, lizinatin untuk perhiasan, fa in kanat kabiratan lihajatin, fa in kanat lalu jika tambalannya besar lihajatin karena kebutuhan, jazah maka hukumnya boleh, ma'al qarahah disertai makruh, au sirawat au sawiratan orfan atau kecil menurut kebiasaan, lizinatin untuk hiasan, kurihat maka dihukumi makruh, au lihajatin atau karena ada kebutuhan, fala tukrahu maka tidak dihukumi makruh. Amma dhabbatud dhahabi, adapun tambalan emas, fatahrumu mutlaqan, adapun tambalan emas hukumnya di sini fatahrumu mutlaqan maka haram secara mutlak, kama sahhahun Nawawi, kama sebagaimana sahhahun Nawawi membenarkannya Imam Nawawi. Di sini juga dihukumi haram tadi menggunakan wadah itu hukumnya boleh selain emas dan perak. Jika hukum wadah itu ditempel dengan perak yang besar, maka di situ hukumnya haram. Fa in kanat kabiratan, kecuali dengan tambalan tersebut ada hajat, memang tidak bisa ditambal selain dengan perak tersebut dengan tambalan yang besar, maka di situ hukumnya boleh. Tetapi karohah itu hukumnya makruh. Au suwiratan orfan lizina, atau tambalannya kecil menurut kebiasaannya, kebiasaan menurut orang itu kecil, maka kalau tambalannya kecil ditambah dengan perak yang kecil, hukumnya itu dimakruhkan. Au lihajatin fala tukrahu, atau dengan tambalan yang kecil tapi dalam tambalan tersebut ada hajat, maka hukumnya tidak makruh. Amma dhabbatud dhahabi fatahrum mutlaqan, kalau ditambal wadah itu ditambal dengan emas, maka hukumnya haram secara mutlak seperti apa yang telah dibenarkan oleh Imam Nawawi. Kesimpulan dari semua ini, memakai wadah itu hukumnya ada dua. Pertama, haram jika terbuat dari emas ataupun perak, baik bagi laki-laki atau perempuan, kecuali darurat. Yang kedua, boleh memakai wadah selain yang terbuat dari yang terbuat dari emas ataupun perak, itu hukumnya boleh. Kalau memakai wadah yang ditambal atau disempuh dengan emas atau perak, itu hukumnya haram. Kalau ditambal dengan perak yang besar karena ada hajat, itu hukumnya dimakruhkan. Kalau tidak ada hajat, hukumnya haram. Kalau dengan tambalan yang kecil menurut kebiasaan, maka itu hukumnya makruh. Kalau tambalan kecil itu ada hajat di dalamnya, maka itu hukumnya boleh. Kalau wadah yang ditambal dengan emas, maka itu hukumnya haram secara mutlak seperti yang telah disampaikan atau dibenarkan oleh Imam Nawawi. Terima kasih dari saya, Thayyibul Umam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.